Islam dicoret dari daftar agama resmi di Slowakia karena sikap Slowakia yang menentang keras para imigran yang datang ke negara mereka, terutama imigran dari Timur Tengah. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pada bagian ini marilah kita sama-sama menyimak sebuah berita, yang mana berita ini mengkonfirmasi kepada kita bahwa ada beberapa negara yang nyaris sama sekali tidak ada masjid di negara itu, Bapak Ibu. Bahkan memang sama sekali tidak ada ya, atau tidak diperbolehkan untuk dibangun tempat ibadah di situ. Walaupun misalnya Bapak Ibu penduduknya ada yang beragama Islam. Nah, tentunya ada beberapa faktor atau beberapa alasan mengapa negara-negara ini tidak memperbolehkan untuk membangun masjid di negara mereka. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut, marilah kita saksikan dulu video yang berikut ini. 7 negara yang tidak memiliki satupun masjid di wilayahnya. 1. Slowakia. Slowakia atau Slovakia adalah negara pegunungan yang terkurung daratan di Eropa Tengah yang berbatasan dengan Polandia di utara, Hongaria di selatan, Ukraina di timur, Austria di barat daya, dan Republik Ceko di barat. Islam di Slowakia adalah agama yang cukup minoritas. Dari populasi Slowakia yang berjumlah 5.458.000 jiwa, 5.000 jiwa di antara mereka atau 0,1% dari total populasi adalah Muslim. Namun, Islam dicoret dari daftar agama resmi di Slowakia karena sikap Slowakia yang menentang keras para imigran yang datang ke negara mereka, terutama imigran dari Timur Tengah. Slovakia adalah negara dengan hukum paling ketat terhadap agama Islam, di mana mereka bahkan memiliki undang-undang yang sah yang membuat Islam tidak diterima sebagai salah satu agama resmi negara. Slowakia bukanlah negara yang paling ramah Muslim. Karena sikap Slowakia yang anti-Islami dan anti-masjid, akhirnya negara ini dinobatkan sebagai satu-satunya negara Uni Eropa yang tidak memiliki masjid. 2. Monaco. Monaco dikenal sebagai negara kecil yang menjadi surga pajak bagi orang yang sangat kaya. Negara ini juga terkenal dengan pariwisatanya, kasino judi, pantai-pantainya yang mewah, serta acara balap mobil seperti Grand Prix de Monaco. Selain itu Monaco, negara yang tidak memiliki masjid di wilayahnya yang kedua. Jika dilihat dari susunan peta, Monaco ini termasuk negara terkecil di dunia. Sebuah negara kota berdaulat, yang terletak di Côte d'Azur di Eropa Barat. Selain itu, agama resmi Monaco adalah Katolik Roma, dengan kebebasan beragama lain yang dijamin oleh konstitusi. Di negara ini ada 5 gereja paroki Katolik Roma di Monaco dan 1 katedral, di mana merupakan tempat kedudukan Uskup Agung di Monaco. Umat Kristen dianut oleh 83,2% penduduk Monaco. Untuk umat Islam sendiri memang terbilang sangat kecil di Monaco. Untuk itu bagi Muslim yang ingin beribadah, ia hanya bisa melakukannya di tempat masing-masing. Sementara jika ingin sholat ke masjid, mereka harus keluar wilayah Monaco lebih dulu dan negara terdekatnya adalah Prancis. 3. Uruguay. Negara yang tak punya masjid berikutnya adalah Uruguay. Uruguay merupakan suatu negara yang letaknya di Tenggara Amerika Selatan yang di bagian utara berbatasan dengan Rio Grande do Sul Brasil, di barat berbatasan dengan Sungai Uruguay, di barat daya berbatasan dengan muara Rio de la Plata dan Argentina, serta di bagian selatan berbatasan dengan Samudera Atlantik. Bukan hanya tak punya masjid, bahkan musola kecil pun tidak akan ditemukan di negara ini. Selain itu, negara ini memang dikenal tidak mempunyai penduduk Muslim sehingga agama Islam memang tidak dikenal di sana. Meski begitu, pihak kedutaan Mesir di ibu kota negara Uruguay, Montevideo, menyediakan ruangan untuk sholat Jumat. Tempat ibadah ini terletak di dalam area kedutaan. 4. Vatikan. Selanjutnya adalah Vatikan, negara terkecil di dunia ini juga tidak memiliki masjid di dalamnya. Selain dengan alasan luas wilayah negaranya sangatlah kecil, Vatikan merupakan negara terkecil di dunia dengan luas wilayah mencapai 0,49 km. Mayoritas masyarakat Vatikan adalah pemeluk agama Katolik, letaknya di jantung kota Roma, dan menjadi sumber nafas kehidupan bagi umat Katolik.
Setiap tahunnya jutaan peziarah datang ke negara ini untuk beribadah dan mencari berkat dari Paus. Maka hingga saat ini di negara Vatikan tidak pernah ada masjid. Jadi bagi umat Islam yang ingin pergi ke masjid dan beribadah harus keluar negara ini terlebih dahulu. Negara tetangga yang paling dekat adalah ke Italia. 5. San Marino. Selanjutnya San Marino, yaitu salah satu negara terkecil kelima di dunia. San Marino dikelilingi oleh negara Italia dan disebut republik tertua yang masih hidup di dunia ini. Negara yang berbatasan dengan Provinsi Rimini di sebelah utara, dan daerah Emilia-Romagna di sebelah selatan ini juga tak memiliki masjid, termasuk musola kecil pun. Di San Marino, populasi Muslim lebih sedikit lagi. Tidak ada masjid di negara ini sehingga umat Islam sering berjalan dengan susah payah ke Masjid Forli dan Ravenna yang terletak di negara tetangga, Italia. 6. Estonia. Estonia yang memiliki nama resmi Republik Estonia, merupakan sebuah negara berdaulat di kawasan Baltik di Eropa Utara. Estonia termasuk salah satu negara Eropa dengan populasi Muslim terkecil di mana belum ada masjid yang resmi di sana. Tak heran bila sangat sulit menemukan masjid di sana. Bahkan beberapa sumber menyebutkan tak satu pun ditemukan di negara itu. Estonia yang beribu kota Tallinn yang terletak di timur Laut Eropa, berbatasan dengan Laut Baltik, antara Swedia dan Rusia. Karena negara ini belum ada masjid, maka bila ada umat Muslim yang ingin melaksanakan sholat berjamaah, mereka lazimnya mendatangi pusat kebudayaan Islam Turat di ibu kota Estonia, Tallinn. 7. Sao Tome and Principe. Negara ini berada di Samudra Atlantik, tepatnya lepas pantai Khatulistiwa Barat Afrika. Bahasa yang digunakan di negara kepulauan ini ialah bahasa Portugis. Lebih dari 95% populasi Sao Tome and Principe adalah orang Kristen. Katolik Roma adalah agama Kristen yang paling dominan di negara ini. Sao Tome and Principe benar-benar merdeka dari Portugal pada tanggal 12 Juli tahun 1975. Tidak ada satupun masjid di Sao Tome and Principe saat ini, menjadikannya sebagai satu-satunya negara di Afrika yang punya identitas sebagai negara yang tidak ada masjid sama sekali. Jika kita pergi ke Sao Tome and Principe ingin mencari masjid untuk sholat, sebaiknya urungkan niat karena di sana kita tidak akan menemukan sebiji pun masjid yang berdiri di negara tersebut. Nah, itu dia penyebabnya Bapak Ibu kenapa negara-negara ini tidak memperbolehkan masjid dibangun di negara mereka. Yaitu karena faktor imigran yang semakin membludak datang ke negara mereka. Jadi mereka khawatir Bapak Ibu, kalau misalnya itu masjid dibangun di negara mereka, mereka khawatir ya akan ada banyak sekali ya imigran-imigran itu yang dari negara-negara Arab ini akan datang ke negara mereka ya. Karena kita tahu Bapak Ibu bahwa imigran-imigran ini mereka lebih cenderung ya mengungsi atau melarikan diri di negara-negara yang mayoritas Kristen ya, karena mereka berpikir bahwa orang Kristen ini bisa melindungi mereka, dan itu terbukti Bapak Ibu ya. Mereka tidak mau melarikan diri ke negara-negara yang seagama dengan mereka, yang satu kepercayaan dengan mereka, yang seiman, tetapi mereka lebih condong untuk mengungsi yang mana di negara-negara yang mayoritas Kristen ya. Jadi mereka khawatir Bapak Ibu kalau misalnya itu ada masjid di negara mereka, mereka khawatir akan semakin banyak imigran-imigran yang datang ke negara mereka, dan mereka khawatir ya mereka tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat mereka, apalagi kepada imigran-imigran ini Bapak Ibu. Jadi luar biasa sekali ya, karena orang Kristen ini bisa melindungi saudara-saudara kita imigran ini, walaupun kita berbeda keyakinan, berbeda dengan kepercayaan, tetapi karena hukum yang paling utama di dalam kehidupan kita yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yaitu kasih, maka kasih itu akan mengasihi siapapun tanpa ada batasnya, tanpa melihat latar belakangnya, engkau dari mana, agamamu apa, tetapi mengasihi seperti mengasihi diri kita sendiri Bapak Ibu ya. Karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan kita yaitu Yesus Kristus ya. Yang kedua, karena di satu negara itu penduduk muslim itu sangat minim sekali, artinya perkembangan Islam di situ tidak begitu pesat Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membangun tempat ibadah bagi orang. Mereka lebih cenderung untuk membuat satu kebijakan bagaimana kalau misalnya orang-orang yang beragama Islam ini kita berikan satu tempat untuk mereka beribadah ya.
atau mereka bisa ke negara tetangga untuk beribadah, untuk sholat misalnya, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa perkembangan agama Islam di situ tidak begitu masif, ya, berbeda dengan kita di Indonesia ini. Kita lihat bahwa perkembangan kekristenan di Indonesia ini begitu cepat dan begitu pesat, Bapak Ibu, ya. Bahkan para ustadz ini sudah mulai khawatir, dan para polemikus Islam ini mereka sudah khawatir, ya, dengan perkembangan kekristenan di Indonesia ini. Mereka khawatir umat mereka semakin tergerus, Bapak Ibu, ya. Makanya mereka membuat sesuatu hoax, ya, di media sosial yang memfitnah tentang kekristenan, dan mereka menjelek-jelekan kekristenan, Bapak Ibu, ya.